Kami mau menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Menyenangkan hati-Mu, itulah berkenapan dalam hidup kami. Kami mau Engkau bersuka karena kami. Engkau Tuhan yang ajaib, yang dahsyat. Engkau Tuhan yang menyertai, sehingga kami hari ini ada sebagaimana ada karena pertolongan Tuhan yang ajaib. Karena Tuhan menyertai kami, olehnya kami berkemenangan dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan, jika kami ada kesempatan hadir di tempat ini, adalah satu kesempatan yang spesial bertemu dengan Tuhan, supaya setiap hati kami di mana kami mengalami tantangan dan problem, Tuhan ada di sana, yang mampu menjadikan masalah, yang mampu menjadikan problem menjadi berkat bagi hidup kami. Kami percaya setiap hadir-Mu ya Tuhan merubah hidup kami, yang tidak mampu menjadi mampu, yang tidak bisa menjadi bisa, yang sakit disembuhkan, yang tidak ada jalan dibuka Tuhan jalan. Tidak satupun yang bisa menghalangi untuk kami datang kepada Tuhan. Tidak satupun kuasa yang bisa menghalangi untuk Tuhan memberkati kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah segala pujian kami menyenangkan hati-Mu. Sebentar kami akan merenungkan firman. Roh Kudus mengurapi setiap hati kami, melembutkan hati kami, sehingga tertanam firman itu bertumbuh dan berakar dan berdampak bagi banyak orang, dan nama Tuhan dipermuliakan. Dalam nama Yesus kami siap untuk firman Tuhan. Semua yang diberkati Tuhan mengatakan amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan yang luar biasa. Sekarang duduk. Tuhan memberkati. Terima kasih buat WL musik yang luar biasa. Kita bersuka cita. Aplaus. Dia yang luar biasa. Aplaus. Salam. Salam. Ibu-ibu salam. Bapak-bapak salam. Salam benaran apa betulan? Benaran. Puji Tuhan, salam kebenaran. Firman Tuhan berkata, jika engkau sungguh-sungguh melakukan firman dan tidak membelok ke kiri atau ke kanan, firman Tuhan berkata, aku akan memberkati. Dalam tradisi Yahudi, lumbung adalah jaminan hidup. Kalau saudara tidak punya lumbung di Israel, saudara mati kono. Jadi Tuhan menotok inti daripada kehidupan itu, dikatakan jika engkau sungguh-sungguh, aku akan memberkati lumbung-lumbung. Artinya, jika Tuhan menciptakan kita, diciptakan tubuh kita dengan komplit, puji Tuhan, lengkap, dan di kepala itu ada tumbuh rambut, walaupun sedikit, puji Tuhan, dan supaya itu rambut tidak ketombean, tidak kutuan, Tuhan menciptakan sanksi, sampo sanksi. Artinya Tuhan paling tahu kebutuhan kita secara detail. Orang lain bisa hanya melihat, dan dia mengatakan kasihan, bahkan bilang nomor sepatu nomor berapa, kira mau beli, cuma tahu aja nomornya. Tapi Tuhan kita yang ajaib itu, jika dia mengatakan aku akan memberkati lumbung, apapun yang kita butuhkan, Tuhan sudah siapkan. Mau krismo, mau corona, mau masalah apapun yang terjadi, anak Tuhan tetap makan. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Baik, tema kita yang sederhana pada malam hari ini, yaitu Tuhan menyertai kita. Ini tema yang biasa, tapi ini akan luar biasa kalau kita memiliki prinsip mengenai Tuhan yang menyertai. Dan saya cari foto yang pegang tangan ini. Saya percaya yang pegang itu adalah tangan Tuhan, dan yang pegang itu adalah tangan kita.
Kalau amin, beri kemuliaan bagi Tuhan. Saya percaya kalau Tuhan sudah pegang kita, tidak akan pernah lepas. Tapi kalau kita pegang tangan Tuhan, itu bisa lepas. Entah kenapa, saya tidak tahu. Mari kita baca firman Tuhan dalam Markus pasal 4 ayat 35 sampai dengan ayat yang ke-41. Dan kali ini saya mau, waktu saya baca firman ini, saudara sekalian tutup mata. Tutup mata itu dua-duanya ditutup. Jangan ada yang begini. Itu namanya inti. Dan saya mau saudara seperti raja duduk di kursi dan tutup mata, renungkan dan dengarkan apa yang saya bacakan. Hitungan ketiga saudara sekalian tutup mata. Jangan lihat saya, nanti lihat. 1, 2, 3, tutup mata. Firman Tuhan dalam Markus pasal 4 ayat 35 sampai dengan 41. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah tofan yang sangat dahsyat dan ombak yang menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa. Ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu pun menjadi tenang sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Mereka menjadi sangat takut dan berkata kepada yang lain, siapakah gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya? Amin. Sekarang buka mata. Lihat saya masih ada di sini, puji Tuhan. Saudara, Tuhan menyertai kita, yang disebut dari kata yang lain Immanuel. Pemusik kita ada pujian yang mengatakan Immanuel. Itu puji apa ya? C atau B? Immanuel. Supaya tema ini melekat dalam otak kita. Immanuel, Immanuel, namanya disebut yang beserta dengan kita. Dalam Injil Markus secara teologis, Injil Markus mau menyampaikan kepada kita bahwa Allah kita itu menjadi anak. Yang disampaikan kepada kita bahwa Yesus itu adalah Allah 100% dan manusia 100%. Saya dulu belajar begitu rumit mengenai Allah menjadi anak. Dan bahkan kami sampai berantem di sekolah teologi. Dan herannya sekolah pendeta ada berantem di sana. Tuhan mengajarkan kita saling mengasihi, tapi karena berbeda pemikiran, kita berantem luar biasa. Dan memang ujung-ujungnya pendeta selesai berantem peluk-pelukan akhirnya. Saudara, Allah yang Immanuel,
Pada waktu itu murid-muridnya berada di sekitar Danau Galilea. Dalam Yahudi itu danau dengan laut sama. Mau laut Galilea, Danau Galilea, mereka bahasakan itu laut semua. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, waktu Tuhan Yesus melayani selama kurang lebih 3,5 tahun, Yesus memanggil murid-muridnya yang pertama. Kalau kita baca Injil Markus pasal pertama, Yohanes, Petrus, Yakobus, Yesus memanggil murid-muridnya. Saudara, saya begitu susah mencari foto ini karena saya juga susah main komputer laptop. Jadi bergumul saya mendapatkan ini. Saudara, kalau saya tanya, jika saudara mau naik perahu atau kapal, saudara mau naik perahu yang mana? Ada yang memilih perahu yang tenang dan teduh, yang sebelah kanan saya. Gak apa-apa, jangan takut-takut, gak ada ombak ke sana. Ada 2 orang, puji Tuhan. Nah, yang perahu yang mau tenggelam itu ombaknya besar sekali, hampir miring itu kapal. Ada yang mau di sana naik perahu, naik kapal? Ada 2 orang. Berarti kalau permainan draw. Tapi Yesus duduknya berada di kapal yang mau tenggelam itu. Siapa yang mau naik perahu sekarang? Kalau saya mau di perahu yang mau tenggelam itu. Artinya apapun yang terjadi, kalau Yesus ada, tidak masalah. Orang Betawi bilang tidak masalah. Itu saya karang-karang, itu tidak ada masalah. Apapun yang terjadi dalam hidup ini, kalau Tuhan hadir, ada di sana menyertai, masalah apapun yang terjadi itu menjadi berkah. Amin. Saudara, siapa yang tidak punya masalah, kita yang ada di sini. Kalau saudara, saya suruh saudara tunjuk tangan yang ada masalah. Kalau saudara angkat tangan, sudah kelihatan dari sini. Wajah kita ini sudah bermasalah, karena justru masalah itu kita datang kepada Tuhan. Supaya kenapa? Supaya kita tahu ternyata Tuhan itu menyertai kita. Sering kita bergumul dengan dunia ini dengan segala kegemerlapannya, dengan segala kehebatannya, sehingga kita lupa Tuhan ada di sana. Tetapi kalau kita menyadari Tuhan yang Immanuel, Tuhan yang menyertai itu, Tuhan yang pegang tangan kita itu, apapun yang terjadi, masalah apapun yang terjadi yang saudara hadapi pada hari ini, Tuhan merubahkan menjadi berkah. Saudara, saya belajar di Seminari Bethel Jakarta 3 tahun saya di sana, dan saya bukan dari keluarga yang mapan. Saya dari kota Siborong. Kalau sampai sekarang kalau saya googling di map, tidak jelas itu Siborong. Kadang-kadang ini kota saya, hidup saya di mana ini kota saya. Kalau Bekasi, Jatiasi aja langsung keluar itu berapa ongkosnya, berapa jaraknya, berapa jam itu. Saya si borong-borong tidak jelas tujuannya, tidak ada di map. Berarti kota itu enggak begitu berarti. Saya dari kota yang tidak berarti. Saya tinggal di asrama 3 tahun, saudara. Saya bilang tadi, kita ini penuh dengan masalah. Masalah saya waktu itu yang pertama adalah bahasa. Saya susah mengatakan telur sampai sekarang.
sudah bermasalah. Tapi saudara-saudara, gara-gara telur ini saya di asrama terkenal. Gara-gara telur yang pada akhirnya suruhlah si telur itu melayani. Jadi caranya Tuhan bukan seperti caranya manusia. Tidak mungkin bagi manusia, tapi mungkin bagi Tuhan. Amin. Lukas 1 ayat 37, di hadapan Allah tidak ada yang mustahil. Saudara, kalau kita baca 1 Petrus 2 ayat 9 sampai 10 berkata, tetapi kamulah bangsa yang dipilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Ayat 10, kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Saudara, pembacaan kita dalam Markus pasal yang 4 tadi, bahwa waktu saudara tutup mata, itulah peristiwa waktu Yesus melayani memanggil murid-muridnya sekitar 2000 tahun yang lalu. Nah, sekarang saudara buka mata, lihat pembicara, pengkhotbah. Sekarang kita satu kapal dengan Tuhan, karena Tuhan 100% Allah dan 100% manusia. Itu 2000 tahun yang lalu. Makanya kita tutup mata, karena begitu jauh 2000 tahun yang lalu lebih. Tapi sekarang Allah kita itu di dalam Yesus Kristus telah mengirim Roh Kudusnya. Supaya kenapa? Supaya kita yang hadir di sini bisa satu kapal dengan Dia. Dan kapal yang kita pilih tadi adalah kapal yang mau tenggelam, yang ombaknya besar. Yang kalau firman Tuhan mengatakan, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, artinya Tuhanlah memilih kita satu kapal hari ini dengan Tuhan Yesus. Tuhanlah yang menetapkan kita, bukan kebetulan hari ini, malam hari ini kita ada di sini sekapal dengan Tuhan. Sekapal dengan Tuhan itu bukan berarti tidak ada ombak. Biarlah kiri dan kanan bahwa kita sedang sekapal, sedang berlayar sekali, saudara. Coba dulu salam kiri kanan. Kita sekapal dengan Tuhan. Jangan salaman melotot. Nanti dia keluar kapal, nggak mau dia sekapal. Dengan senyuman yang luar biasa, kita sekapal dengan Tuhan. Masalahmu seberat apapun, problem yang begitu berat, Tuhan ada di kawan beserta dengan kita. Saudara, kalau kita mempelajari Injil Markus menyampaikan, karena Injil Sinoptis juga menyampaikan angin ribut yang diredakan oleh Yesus. Lukas pasal 8 dan Matius pasal 8 sama-sama mereka menceritakan, cuma ada perbedaan secara kata-kata, tapi pada hakikatnya ada garis menang, ada garis merah di sana. Jadi Injil Markus, Matius, Lukas menyampaikan satu cerita bahwa Yesus dalam hidupnya, dalam pelayanannya pernah meredakan angin ribut. Nah, saudaraku-saudara yang dikasihi Tuhan, hidup dalam penyertaan Tuhan Yesus, Tuhan tidak pernah berjanji bahwa badai tidak datang, namun bersama Tuhan badai pun ditenangkan. Jadi kalau sekapal dengan Tuhan, Tuhan tidak berjanji kapal kita dengan tenang. Karena di danau itu secara alam bisa terjadi secara tiba-tiba datang taufan.
kita sekapal dengan kita, kita akan selamat. Saudara, tidak begitu lama kita mendengar tenggelamnya kapal di Danau Toba, yaitu nama kapal itu adalah Sinar Bangun. Namanya sih luar biasa, Sinar Bangun, tapi tenggelam juga. 164 meninggal, 21 orang berhasil diselamatkan. Dan ternyata orang meninggal, orang mati di darat dengan orang mati di laut berbeda. Jadi kalau orang meninggal di darat telah meninggal dunia, tapi kalau orang meninggal di laut atau di danau tidak ditemukan, telah menghilang. Jadi kalau murid-murid Tuhan Yesus begitu khawatir di laut, begitu topan datang, itu wajar. Karena kalau mereka diterpa oleh tofan, mereka adalah calon-calon yang menghilang. Kalau mati pun tidak ditemukan jasadnya. Itulah perbedaan di darat dengan di laut. Benar juga sih. Artinya laut atau danau hal sesuatu yang menakutkan, bisa menghilangkan orang. Sudah mati hilang lagi. Tapi menakutkan sebesar apapun, setakut apapun, kalau kita sekapal dengan Tuhan, kita tidak pernah hilang dan kita tidak pernah mati. Kita menerima hidup yang kekal. Karena kenapa? Karena kita sekapal dengan Yesus. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Saudara, Danau Toba itu ternyata ada kedalaman 300 sampai 500 meter. Baru saya tahu itu, saya belajar kenapa begitu susah ditemukan sehingga orang yang 164 itu menghilang. Karena kedalamannya, saya pikir dulu Danau Toba waktu saya berlayar dari Parapat ke Tomo itu mungkin sekitar 10 meter, tapi ternyata 300 sampai 500 meter dalamnya, setengah kilometer. Iya, di mana mau menyelam sedalam itu. Saudara, kalau kita baca Injil Markus pasal 4, waktu Yesus memanggil murid-muridnya Yakobus, Yohanes, Andreas, mereka itu adalah ahli kelautan. Mereka sudah hidup di danau, jadi apapun masalah danau untuk kelautan mereka tahu. Pasti mereka ahli dalam perikanan, bagaimana menangkap ikan. Saudara, kalau Tuhan memilih kita, kita sudah merasa hebat. Kadang kita melupakan Tuhan. Ya udah, saya hebat, Tuhan nanti berserah aja. Kalau ada apa-apa baru panggil Tuhan. Itulah gaya murid-murid Tuhan Yesus, Yakobus, Petrus, Yohanes pada masa itu. Kalau kita baca selanjutnya, ternyata Yesus itu waktu mereka berlayar di malam hari, petang hari, Yesus itu ditaruh di gurita. Saudara, kalau ini kapal, karena kita sekapal, kalau itu depannya kapal, tempat nahkoda, buritanya yang di sebelah kanan saya. Tuhan Yesus yang dibawa mereka, yang raja segala raja, yang berkuasa di bumi dan di surga, mereka tempatkan di burita, yaitu belakang kapal. Dikasih lagi tilam. Ya, secara Yesus manusia 100%, ya tidurlah dia sambil digoyang-goyang, ada tilam. Dia ngorok pula. Dia kan manusia, Tuhan kita itu. Makanya dia tahu pergumulan kita. Sewaktu itu Petrus, Yakobus berada di haluan di depan kapal. Mereka memakai keahlian mereka untuk mengendalikan kapal, membawa Yesus ditaruh di belakang. Tapi pada waktu itu tiba-tiba datang angin tofan. Angin tofan itu
saya baca beberapa jenis angin topan, saya agak curiga kenapa angin topan itu dibikin nama perempuan. Sebenarnya kan nama perempuan itu lembut, Topan Sabrina. Topan bukan nama laki. Ada lagi Topan Damani, Batu. Tapi Topan ini tidak sesuai dengan namanya. Namanya sih bagus, lembut, tapi bahayanya luar biasa. Negara Amerika beberapa kali dilanda tofan, hancur semua. Kalau di darat kita lihat kedahsyatan yang dilakukan, yang diakibatkan oleh tofan. Kalau di laut itu lebih mengerikan. Dan pada saat itu Yakobus, Petrus, dan Yohanes bergumul untuk, kalau kita pelajari dalam pasal 4 ini, ada jeda waktu mereka bergumul untuk memakai keahlian mereka dalam kelautan untuk membawa kapal yang tadi yang mau mirip itu. Jadi mereka ada waktu untuk bergumul. Saudara, kan kadang-kadang kita mengandalkan diri kita. Ada masalah kita hadapi sendiri, kita pakai kekuatan kita. Tapi Yakobus, Yohanes sudah give up, sudah nyerah. Akhirnya dibangunin lagi Yesus, guru, tolong guru. Kalau kita baca di ayat yang ke-38, pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam, maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa? Ia pun bangun dan menghardik angin itu. Engkau tidak peduli kalau kita binasa. Dalam bahasa Inggrisnya dikatakan we are dead. Dalam bahasa Bataknya mate mahita. Bahasa Jawanya mate kabe. Mate kabe. Benar juga sih bahasanya. Kalau mati di danau hilang lenyap. Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa. We are dead. Matilah kita. Seorang ahli kelautan, murid-murid Tuhan Yesus yang 4 itu, yang pertama-tama Yesus panggil di daerah Danau Galilea. Mereka mengetahui danau itu dalamnya berapa, luasnya berapa, hari apa, hujan hari apa, ikan di mana. Mereka sangat ahli. Wajar karena mereka hari-hari mereka ada di sana. Tapi begitu angin topan datang, mereka mengatakan, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa. Saudara, sehebat apapun kita, Tuhan yang terhebat. Sehebat apapun kita, Tuhan yang terhebat. Dalam bahasa lain Tuhan itu adalah Tomono, disebut Tomono. Tomono karena kenapa? Karena tunggal, satu-satunya. Jadi kalau Tuhan mengatakan I am the king, bahwa dialah satu-satunya Allah, raja segala raja, satu-satunya. Dan kita tidak boleh mengatakan Tuhan nomor 1, keluargaku nomor 2. Itu tidak bisa dibandingkan dan tidak bisa disandingkan dengan apapun. Tuhan kita itu adalah Tuhan yang Tomono, satu-satunya yang berkuasa. Tidak ada kuasa yang lain selain daripada kuasa daripada Dia. Allah yang satu-satunya. Berikan dia Tuhan. Jadi kalau kita mengatakan Allah dahsyat, kita akan menghadapi segala masalah. Dan kita mengatakan, hai masalah, engkau akan saya selesaikan dengan tempo yang sesingkat-singkatnya. Dan kalau ada masalah yang lain, silakan datang. Kalau perlu bikin karpet merah. Artinya masalah adalah suatu arena di mana kita dibentuk oleh Tuhan.
Masalah di mana suatu medan peperangan untuk kita bertumbuh di dalam Tuhan. Tema Gereja Betel Indonesia sedunia pada tahun ini adalah menaikkan kapasitas orang percaya. Berarti kita harus berkreativitas. Kita harus bertumbuh karena Allah kita yang dahsyat luar biasa. Beri kemuliaan bagi Tuhan yang luar biasa. 3 hal yang perlu saya sampaikan kepada saudara sesuai dengan tema kita, Allah yang Immanuel. Namanya disebut Immanuel, Allah yang menyertai. Beberapa prinsip yang perlu kita hidupi supaya kita merasakan dan mengalami penyertaan Tuhan. Yang pertama, di setiap hidupmu bawalah Tuhan Yesus. Saya ulangi, supaya kita merasakan penyertaan Tuhan kemanapun engkau pergi, dimanapun engkau hidup, bawalah Yesus dalam hidupmu. Firman Tuhan berkata dalam Injil Markus pasal 4 ayat 36 berkata, mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk. Dalam perahu-perahu lain juga menyertai Dia. Kalau kita baca Markus pasal 4, dikatakan Yesus pun danau pun badai pun tunduk kepada Dia. Satu-satunya yang berkuasa di masa itu untuk menenangkan lautan yang bergelora hanya Yesus. Hanya Yesuslah yang mampu menenangkan lautan yang begitu bergelora, yang artinya danau pun tunduk sama Dia. Artinya Yesus kita itu Yesus yang berkuasa. Yesus kita itu Yesus yang dahsyat. Saudara, di masa kecil saya sering ada, saya katakan itu belum topan ya. Kalau topan rumah kami sudah hancur. Putih Beliung lah, adiknya topan. Bukan topan Sri Orimo ya. Maksud saya topan angin Putih Beliung, adiknya lah begitu. Jadi abang saya lihat setiap datang angin Putih Beliung, dia bawa golok. Jadi abang saya suruh kita masuk di kolong meja. Artinya dia juga takut juga supaya adik-adiknya jangan kena masalah. Tapi dia maju di luar rumah dan mengarahkan golok itu ke arah daripada angin Putih Beliung itu. Biasanya kan itu hitam, ada pusaran-pusaran begitu. Jadi abang saya mulai bereaksi lah begitu ya. Dan dia mulai arahkan golok itu ke angin itu. Dan dia kasih suara sambil geleng-geleng kepala. Nggak tahu metode apa itu. Kita kan masih kecil waktu itu. Pokoknya setiap angin Putih Beliung datang, dia arahkan golok itu dan dia geleng-geleng kepala. Tapi saya amati orang kecil itu kan, anak kecil itu jujur. Nah, saya jujur sekarang, dulu saya paling jujur. Selama 4 jam lebih angin Putih Beliung itu datang, tidak ada reda-redanya. Dia sudah basah kuyup, bahkan sudah menggigil. Dengan gaya angin Putih Beliung tetap datang, semua berterbangan dan lain sebagainya. Akhirnya dia pulang dan kita tanya, bang apa yang ke sana? Dia kau nggak tahu kau itu. Tidak mempan. Minggu berlanjut, bulan berlanjut, abang saya ini pergi ke luar kota. Datanglah angin Putih Beliung, saya bawa juga golok. Saya suruh adik saya di bawah meja. Saya datang ke angin Putih Beliung itu.
Sampai saya basah kuyup, angin puting beliung tetap serang, yang semualah atap berterbangan dan lain sebagainya. Artinya tidak ada kuasa, hanya yang punya kuasa lah yang bisa menundukkan apapun. Tuhan kita yang dahsyat itu Tuhan yang berkuasa, yang luar biasa. Olehnya bawalah Yesus dalam hidupmu kemanapun engkau pergi. Saudara, tadi saya bilang gak usah tunjuk tangan. Semua kita ini bermasalah. Dari wajah kita pun dilihat kita bermasalah. Tapi dalam masalah itu bawalah Yesus dalam hidup. Saudara, arena di mana kita sekapal sekarang dengan Tuhan Yesus, arena Yerusalem kita adalah keluarga. Suami dan istri dan anak itulah yang menjadi kapal yang kita sedang tunggangi, yang sedang kita berlabuh mengarungi lautan kehidupan. Makanya sering orang yang baru menikah mengatakan selamat ya, untuk mengarungi bahtera keluarga. Kok baru menikah langsung ke bahtera? Mantap juga ya perumpamaan. Saudara yang muda, masih ada nggak yang muda di sini yang belum menikah? Jangan cepat-cepat menikah, karena bulan madu itu hanya 1 bulan. Bulan berikutnya sudah habis madunya. Yang lain akan datang. Makanya selalu dikatakan selamat mengarungi bahtera rumah tangga. Saudara, saya dengan istri bermasalah. Istri saya orang Jawa, saya orang Batak. Orang Batak itu sangat susah untuk mengecilkan volume suara. Makanya orang Batak itu perlunya beli alat yang bisa mengecilkan volume. Bahasanya tuh mengecilkan volume. Dan ternyata selama beberapa tahun kita berkeluarga, istri saya itu stres. Karena saya tidak menyadari bahwa suara saya sudah seperti petir tiap hari. Bermasalah. Belum lagi masuk ke lini kehubungan yang makin dalam sebagai suami istri. Berarti arena di mana kita sekapal dengan Tuhan Yesus, yang butuh Tuhan Yesus di kapal itu adalah antara di mana kita suami istri yang sekapal, yang sedang mengarungi hidup ini, membawa keluarga kita kepada Tuhan. Itulah arena kita di mana kita dibentuk. Dan saya berharap kita yang hadir di sini, dari tema ini kita bawa oleh kepada keluarga kita masing-masing. Bahwa hari ini ada sesuatu oleh-oleh yang kita bawa di dalam pasangan kita, bahwa Tuhan menyertai kita. Bawalah Yesus dalam hidupmu kemanapun engkau pergi. Saudara, ternyata perempuan itu harus mengatakan perkataan 5.000 kata sehari. Ini perempuan atau wanita atau ibu-ibu di sini tidak ada yang aneh. Gak usah malu-malu. Memang supaya membuktikan 5.000 kata harus dilepas tiap hari. Itu survei yang terakhir ya. Itu yang terakhir sekitar 2 tahun yang lalu saya survei 5.000 kata setiap hari. Berarti tahun 2022 sudah naik. Saya kalau amati istri, selesai makan dia cerita, mulai kita iya
Saya amati engkol daripada perkataannya itu. Saya pikir apa enggak begal ya? Hampir 2 jam. Dan saya bilang sama Tuhan, beri aku Tuhan kekuatan untuk mendengarkan. Kalau tidak, saudara, yang paling celaka kalau dia curhat ke tetangga. Saudara, dan dia mengatakan, dia tutup sampah tetangga, wangi api durian, ada yang manis-manis, manggis. Padahal tetangga yang beli durian sama manggis, kita yang terganggu. Nah, kalau kita membawa Yesus dalam hidup kita sebagai suami, udahlah sayang, jangan biar lagi tong sampah durian, tong sampah tetangga ada manggis manis-manis. Udah, kulitmu udah manis. Kamu udah main. Biasanya kan kalau wanita, kalau dipuji itu tidak langsung diterima. Padahal di hatinya, praise the Lord, sudah bermasalah. Arena di mana kita satu kapal, yang harus Yesus kita bawa adalah keluarga. Saudara, kalau kita bilang mengampuni, kita sering mengatakan, ya udah Pak Pendeta, saya sudah mengampuni. Tapi sering kita mengatakan hanya melupakan. Kita mengatakan mengampuni, padahal kita hanya melupakan. Mengampuni adalah melepaskan pengampunan kepada orang itu dan menerima kemudian hari apa yang dilakukan, kesalahan apa yang dilakukan. Artinya kalau kita mengampuni istri kita, kita harus siap menerima kesalahan berikutnya. Nah, kalau ada suami model begini, dialah suami yang sehat. Karena banyak suami tidak sehat. Pak Pendeta, rumah saya kayak neraka. Nah, saya bilang neraka belum turun. Kok bisa panas? Rumah bisa seperti neraka? Ya, istri saya ngomong. Masa sih omongan istri bisa seperti neraka? Itu menjadi suatu masalah. Tetapi kalau kita suami istri berpasangan, waktu kita sekapal mengarungi bahtera keluarga, bawalah Yesus dalam hidup. Masalah pun perbedaan apapun yang terjadi, Tuhan akan menyelesaikan menjadi berkat. Beri kemuliaan bagi Tuhan yang luar biasa. Saudara, istri saya itu bekerja sibuk, dan sesibuk-sibuknya kalau dia belanja mau shopping, dia sehat. Kalau dia kerja pasti dia ada keluhan, sakit badan, masuk angin dan lain sebagainya. Kalau saya mengajak dia, kapan kita ke Sumarekon? Kapan saja, saya siap. Semua yang ngilu-ngilu dalam tubuhnya masuk angin, wajahnya yang keriput dan lain sebagainya menjadi lurus. Luar biasa ya. Dan ternyata suami dengan istri itu beda gaya belanjanya. Kalau kami bapak-bapak, kalau kita mau beli sesuatu, misalnya merek Sony, kita catat di rumah serinya apa, warnanya apa, harganya berapa, kita sudah tahu. Dan kita begitu sampai di mall, kita lihat barang itu, puji Tuhan, beli, langsung dikasih, langsung kita pulang. Lah kalau ibu-ibu, lah istri saya jam 9:30 itu mau buka. Ini barang yang sama yang kita beli waktu jam pertama kita masuk. Saya bilang sama istri saya, ini barang yang kita mau beli, udah beli saja.
supaya saya berpikir begini, jangan lama-lama berputar-putar. Dia bilang, sayang, memang ini bagus, murah lagi, pas. Iya, udah beli. Tapi kita lihat dulu barang yang lain, siapa tahu ada yang sale-sale, sale, ada diskon. Jam pertama dan kedua kita putar lah itu. Saudara, kalau jalan 2 jam itu olahraga. Kalau lebih dari 2 jam itu petaka. Aturan yang Excel saya, seandainya dikasih mic naik saudara, pembesar suara di punggung saya, kaki saya, jam 12 kita masih baru separuh itu mau kita jalan, baru sampai tutup mall kita belum pulang, kita kembali lagi ke barang tadi. Sayang, ternyata ini yang paling bagus. Kalau kita darah tinggi 90 bisa jadi pecah pembunuh. Ini yang bagus. Kalau ini manusia, cocoklah saya menangisi dia. Dari tadi, dari pagi tadi engkau ada di sini. Kenapa tidak dibeli? Sudah seharian mutar-mutar, kembali juga ke padamu. Saudara, ya kita beli, kita pulang. Istri bilang, makasih ya sayang. Dan dia pegang punggung kita, maaf ya. Di situ, di masalah itu timbul kehangatan. Makasih. Nanti di rumah saya untung. Ada suatu komunikasi. Saudara, saya sampai sekarang saya mengasihi itu dengan model yang terbalik. Saudara, orang Batak itu semua raja. Anak raja, burung di raja. Jadi mereka menikah sama-sama raja dan tidak ada pelayan. Bayangkanlah dalam satu rumah tangga semua raja. Kalau saya lihat istri saudara, istri saya pulang dari kerja mungkin banyak masalah, saya bikin teh. Saya tahu dia jam berapa pulang. Begitu di pagar, buka pagar, saya bukain. Silakan, saya sudah bikin teh manis. Apakah mau ekstra es teh manis, teh susu atau kopi? Saya cukup teh hangat, teh manis. Dan saya belajar untuk menyetrika bajunya. Dan ternyata saya baru sadar, lekuk-lekuk baju wanita itu sangat banyak lekukannya. Dan tidak gampang untuk menyetrika. Untuk tidak ada bapak-bapak yang mau memakai bajunya wanita. Saudara, saya setrika. Kalau baju saya paling 5 menit, 3 menit selesai. Baju istri saya mungkin butuh beberapa menit dan butuh kesabaran untuk menyetrika. Kalau salah-salah menyetrika, sobek semua.
Saudara, bawalah Tuhan dalam keluarga. Kita sedang menaruh bahtera kehidupan sampai Dia datang kedua kali. Kita suami istri masuk ke surga kepada hidup yang kekal. Beri kemuliaan bagi Tuhan yang luar biasa. Yang kedua, supaya kita merasakan penyertaan Tuhan. Yang kedua, hidupilah kuasa Tuhan yang tidak terbatas. Jadi kalau kita mengatakan Allahku dahsyat, artinya Allah yang menyertai kita itu adalah Allah yang tidak memiliki kuasa yang tidak terbatas. Tidak ada batas kuasanya dan tidak ada yang menandinginya. Dan Dialah Allah yang Tomono, Allah yang satu-satunya yang berkuasa di bumi dan di surga. Tidak ada penguasa yang sehebat Dia. Beri kemuliaan bagi Tuhan yang luar biasa. Sebenarnya kalau kita datang menghadap Dia, sebenarnya kita harus berubah dalam banyak hal. Kalau kita mau menghadap Dia, pakailah baju yang terbaik. Kalau kita mau beribadah kepada Dia, berilah persembahan yang terbaik. Kalau kau berucap, saudara berucap, ucapkanlah kata-kata yang memberkati. Karena Allah kita itu Allah yang dahsyat, yang mampu menjadikan yang tidak mungkin jadi mungkin. Dia selama 3 tahun saya saudara, dan begitu masuk tahun pertama, ternyata dia selama itu makanannya hanya nasi dan nangka muda. Itu dicincang beramai-ramai dan diaduk di satu drum. Dan ternyata kalau nasi bertemu dengan nangka dan nangka itu menjadi bubur, itu warnanya aneh. Warnanya kita tidak mau makan karena warna, dan itu hanya dikasih garam tiap hari. Dan bulan pertama saya berkata, Tuhan, saya ini kan mau sekolah pendeta, terus saya makanan saya nangka nasi, bentuknya juga nggak jelas. Kadang tukang masaknya belum keringatan lagi. Kadang kita curiga ini asin yang mana nih? Ini dari garam apa garam beneran? Atau garam jadi-jadian? Saudara, hanya nasi dan nangka. Dan kalau ada ayam itu mujizat. Bisa sekali seminggu. Kalau itu tiba di masa makan ayam itu sudah ada di piring, kita 100 orang bisa makan bersama. Kita harus juga berjaga-jaga. Karena waktu makan saudara ayam sudah di piring, waktu amin itu bisa berpindah tempat. Jadi sudah bergumul supaya ayam ada, kita juga bergumul untuk jaga dia. Saudara, di asrama para pendeta itu, saya pikir dulu malaikat semua. Ternyata setannya lebih dahsyat di sana. Saudara, saya taruh duit di depot, di dompet. Tiap hari itu duit hilang satu persatu. Saya pikir, saya curiga, apa ya Tuhan? Hamba Tuhan di sini semua kok bisa happy berpindah tempat? Waktu itu saya kepala keamanan dalam senat mahasiswa. Masa seorang keamanan security bisa hilang duit? Saudara, begitu kita curiga, kita kumpulkan orang satu kamar itu. Kita bikin meja panjang dan menghadap semua anggota, menghadap meja itu dan keluarkan dompet. Setelah dompet dikeluarkan, kita suruh menghadap ke belakang, jangan dilihat dompetnya.
Dan waktu kita menyelidiki peristiwa ini, duit saya itu sudah ditandai dengan pulpen. Jadi angka nolnya itu dicoret, kecil sekali. Cuma hanya kita yang tahu itu. Dan begitu kita cek, kita buka dompet masing-masing, ternyata yang ambil duit itu teman sekamar saya. Saya tidur di atas kayak tidur tempat kita tidur di sini, dia tidur di bawah. Berarti dia di situ sekolah untuk hanya menghitung duit saya. Besok segini, besok segini. Karena secara etika tidak bisa menegur langsung. Pada saat itu kita panggil secara diam-diam. Dan kepala asrama bilang harus dikeluarkan. Di asrama itu masalah demi masalah. Dan antar suku banyak di sana. Saya pernah mau dipanah oleh orang Papua karena saya membangun pistol pagi. Saya menyadari kalau pistol pagi jam 5 pagi kita buat setiap hari. Waktu muda itu ternyata tidur pagi itu enak luar biasa. Kita juga marah kalau dibangun pas kena-kena. Dan saya menghadapi masalah yang dahsyat. Begitu saya bangun, berdoa, bangun, langsung dia berpanah. Apa kau bilang? Dipanah saya. Padahal membawa dia ke surga, dipanah juga saya. Ada pergumulan. Tapi selama 3 tahun saudara, saya dibentuk di sana. Model saya sekarang ini sudah banyak berubah. Ini dulu saudara panjang-panjang ini. Dan setiap yang mendengar perkataan saya dulu pasti sakit hati. Dan sikap jalan saya dulu bukan sikap jalan yang memberkati. Karena jalannya seperti mereka. Dan sempat saya di Bogor itu, setiap saya lewat di antara orang suku Sunda di Bogor, saya bilang, "Pute!" Setiap saya lewat, saya curiga kenapa mereka, bahkan saya sudah sopan kan begitu. Karena saya bilang, bukan Pute yang begitu, harus Pute yang lembut. Kalau orang Batak kan lewat permisi. Di orang Batak itu sudah sopan. Permisi. Punten itu sudah sopan. Kan itu sudah masalah. Tapi di dalam Tuhan yang tidak mungkin menjadi. Sekarang saya setiap lewat menjadi berkat bagi banyak orang. Apa kabar, Alex? Saudara, kadang-kadang kita tidak menyadari berkat itu hanya sejauh otak pemikiran kita. Tapi Tuhan merancangkan kita memberkati di banyak hal. Kejadian pasal 1 mengatakan, mari kita ciptakan manusia itu segambar dengan kita. Artinya cetak birunya Tuhan ada sama kita. Olehnya jangan sembarang hidup membawa hidupmu di tempat yang salah dan di waktu yang salah. Berhati-hatilah dan berjaga-jaga membawa hidupmu yang luar biasa itu selalu di tempat yang benar dan di waktu yang benar. Jadi Tuhan merancang kita dengan luar biasa, punya kemampuan yang luar biasa. Dan saya percaya supaya kita menghidupi penyertaan Tuhan, hidupilah kuasa Tuhan yang tidak terbatas. Beri kemuliaan bagi Tuhan yang luar biasa. Yang terakhir, masih ada waktu Pak Alex. Jangan-jangan saya perpanjang ini khotbah, semua sudah tidur, baru sudah amin, baru bangun. Saya tidak mau satupun di antara saudara tidur. Saya mau saudara bangun semua dan membawa satu oleh-oleh dalam renungan ini untuk keluarga kita di rumah dimanapun kita berada. Yang terakhir, untuk kita
menikmati, mengerti penyertaan Tuhan yang terakhir. Jangan takut, percaya saja. Firman Tuhan dalam Markus pasal 4 ayat 40 dikatakan di sana, lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Kalau kita bahasakan ini sehari-hari dalam pergaulan kita, kenapa sih kamu tidak percaya? Yesus mau bicara begitu kepada kita. Masa sih kau tidak percaya? Percaya saja. Jadi apapun yang terjadi, percaya saja. Soalnya Tuhan menyertai kita. Tuhan yang Immanuel itu. Dengan kita percayai, meyakini, berarti kuasa Tuhan bekerja dalam segala kehidupan. Amin. Kehidupan yang berhasil tidak menjamin bahwa kita sedang berjalan bersama Yesus. Jangan kita kira kalau kita berhasil, diberkati luar biasa, kaya luar biasa, kita mengatakan aku berhasil. Tidak menjadi jaminan. Yang tidak punya Tuhan pun lebih berhasil dari kita secara materi. Ada yang lebih kaya daripada kita, daripada orang yang percaya. Tapi orang yang percaya kepada Tuhan hanya memiliki damai sejahtera daripada Tuhan. Damai sejahtera sukacita. Hidup yang tenang dan percaya kepada Tuhan adalah bukti penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Percaya saja. Orang yang percaya memiliki ketenangan tingkat tinggi. Kalau kita percaya berarti kita memiliki satu ketenangan. Saya anjurkan kepada saudara, kalau saudara tidak tenang, jangan mengambil keputusan. Saya ulangi, kalau saudara tidak dalam posisi tenang, jangan mengambil keputusan. Apalagi saudara lagi marah-marah, makin kacau lagi keputusan saudara. Jadi saudara kalau memutuskan sesuatu, tenangkanlah dirimu. Disitulah buktinya kita percaya sama Tuhan. Kalau kita tenang, kuasa Tuhan bekerja atas kehidupan kita. Saudaraku-saudara yang dikasihi Tuhan, 1 Yohanes 4 ayat 18 berkata, di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan, sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Karena Tuhan mengasihi kita, kita tidak ada ketakutan. Kita hanya ada percaya sama Tuhan. Kalau kita tidak ada ketakutan, artinya kita hanya menerima kasihnya Tuhan untuk kita percaya akan kuasanya. Beri kemuliaan bagi Tuhan yang kuasa. Mari kita bangkit berdiri, kita angkat satu pujian yang luar biasa. Firman-Mu berkata, Kau besertaku. Haleluya. Tuhan
lain yang berlaku bagi kami. Kami percaya jika Engkau menyertai kami, kami adalah orang-orang yang spesial, orang-orang yang diselamatkan, bangsa yang dipilih, imamat yang dipilih yang berjaya. Kamilah orang yang diselamatkan dari kegelapan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mulai hari ini kami menyadari bahwa Tuhan telah menyertai keluarga kami. Tuhan telah menyertai setiap pribadi kami. Setiap apapun yang kami hadapi berhasil dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, Allah yang menolong, Allah yang menyertai kami. Engkau yang Tuhan dipuji dan kami bersyukur Engkau Allah yang dahsyat. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Pulanglah membawa berkat dari Allah Bapa, pertolongan kasih-Nya di dalam Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus yang menuntun kita, menghibur kita sampai Tuhan Yesus datang kedua kali, menjemput kita di awan-awan bermain. Dan di dalam nama Tuhan Yesus kami akhiri sesi ketiga pada malam hari ini. Semua yang diberkati Tuhan mengatakan amin.